Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kirim. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih meringankan anggota tubuh kita, membuka dan memberi kelapangan kepada hati kita untuk mempelajari firman-firman-Nya bagi meningkatkan kualiti ubudiyah perhambaan kita kepadanya. Mudah-mudahan usaha kita yang tidak sepertinya ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita. Dengan syarat kita niatkan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bicara syarat la ilaha illallah yang ketujuh, yakni al-mahabbah, cinta, yakni cinta kepada Allah yang kita saksikan, yang kita beri kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi la ilaha illallah yang kita lafazkan ini untuk membolehkan ianya memberi manfaat yang besar buat kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, yakni membebaskan kita daripada api neraka. La ilaha illallah menuntut kita untuk mencintai Allah melebihi cinta kita kepada selainnya. Artinya, jika cinta kita kepada Allah bertembung dengan cinta kita pada selain Allah,
sama ada cinta kita pada keluarga, harta kita, bahkan diri kita, maka kita wajib mengorbankan cinta kita berdasarkan Allah demi untuk membenarkan cinta kita semata-mata kepada Allah. Dengan ayat mudah, bukti cinta kita pada Allah, yakni sentiasa mendahulukan apa kata Allah, apa permintaan Allah, apa perintah Allah, daripada kehendak hawa nafsu kita, keinginan keluarga kita, dan seterusnya. Ini yang kita telah contohkan minggu lepas, kisah Khalilullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Baginda Ibrahim sangat mencintai istri dan anaknya. Namun ketika Allah menyuruh mengorbankan istri dan anaknya hingga peringkat disuruhnya Ibrahim untuk menyembelih putra satu-satunya, Ibrahim bersedia melakukannya semata-mata kerana mahabbahnya pada Allah. Nah, syahadah yang melahirkan rasa cinta hingga tingkat macam itulah yang akan membebaskan seseorang daripada api neraka. Sebelum kita kaji dan kita berikan contoh lain dalam bab mahabbah ini, rupanya ada hadis dalam nota itu. Hadisnya agak panjang yang saya belum sempat membacakannya. Mari jemaah sekalian tengok notanya, rujuk notanya, saya ingin bacakan hadis yang panjang ini. Ya, bagian akhir itu. Hadis ini hadis yang sahih, jemaah sekalian. Sumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami, kata Abu Hurairah, beserta sahabat-sahabat yang lain sedang duduk di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin. Ada juga bersama kami waktu itu dalam satu kumpulan kelompok yang lain, Abu Bakar dan Umar pun ada bersama. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina. Maka tiba-tiba baginda Nabi SAW berdiri lalu meninggalkan kami semuanya. Min baini aidina itu di belakang kami. Jadi Nabi berdiri terus pergi meninggalkan kami. Nabi tak beritahu kami kemana baginda pergi. Fa'atta'a alaina, lalu baginda Nabi SAW lambat balik. Lambat balik menemui kami ke tempat kami berkumpul itu. Kata Abu Hurairah, karena Nabi lambat balik, tunggu, Nabi tak balik semula, tunggu punya lama sangat. Wa khoshina, kami pun takut, kata Abu Hurairah. Semua kami khawatir.
Kemana Rasul ini? Kami khawatir, kami takut ayuk ta'adunana. Terjemahan biasa dipotong-potong lah, maknanya diculik. Kami khawatir jangan-jangan Nabi kena kidnap tanpa sepengetahuan kami. Wafazikna dan kami pun takut. Khawatir yang amat sangat. Fazi'ah. Fakumna. Lalu semua kami yang ada di masjid itu, semua berdiri. Tidak bersurai. Khawatir. Mana Nabi pergi? Fakuntu awala man fazi. Dan akulah, kata Abu Hurairah, orang yang mula-mula timbul rasa takut, khawatir. Abu Hurairah mengaku sendiri. Karena Abu Hurairah merasa orang yang pertama timbul kekhawatiran, berlaku apa-apa terhadap baginda Nabi yang meninggalkan mereka tanpa memberitahu dan tak segera kembali. Fa kharajtu, kata Abu Hurairah. Aku pun keluar. Meninggalkan majlis itu, abtaghi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencari Rasulullah. Aku tinggalkan majlis itu, aku berjalan cari Rasulullah di sekeliling Madinah. Hatta ataitu haitan lil ansar. Cari, sehingga aku sampai, tiba, dan menemukan haid. Haid itu maknanya dinding. Ya, di sini maksudnya penghadang, penghalang, pagar lah lebih mudahnya. Pagar. Karena dalam itu ada kebunnya. Pagar, haid. Lil ansar, milik sahabat Ansor. Min Bani Najjar, dari suku kaum Bani Najjar. Fadurtu bihi, apalagi aku pun berpusing. Daro yaduru, pusing. Mengelilingilah pagar itu. Jalan sana, kebun keliling. Daro yaduru itu berpusing, berkeliling. Hal ajidu lahu baban. Tujuan aku mengelilingi pagar tadi, kebun tadi. Manalah tahu. Jangan-jangan nanti aku boleh temukan pintu. Hal ajidu lahu baban. Adakah aku nanti akan mendapatkan jumpa pintu nak masuk ke dalam. Karena pagar itu rapat. Mana pintunya? Macam tak ada. Di sini tak ada sana. Sebab tentulah kalau Nabi berada di tempat lapang, mudah dilihat. Mudah dicam. Ini Nabi tak nampak, jangan-jangan dalam kebun itu, dalam pagar ini. Itu aku cari. Kot-kot ada pintu nak masuk. Falam ajid, kata Abu Hurairah, aku pun tak jumpai pintu itu. Pusing punya tak ada pintu. Macam mana nak masuk? Laluan nak masuk tak ada. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'id. Walaupun laluan masuk aku tak temui, tiba-tiba ada Rabi. Ya, Rabi itu semacam parit lah. Kecil aja gitu. Yang masuk ke dalamnya yang boleh dilaluinya. Kan dia ada batu parit, longkang lah, bukan parit macam longkang kecil saya. Salinan air, jadi bawah pagar itu ada lubang lah untuk masuk, tapi tak bolehlah berjalan kaki. Macam mana aku masuk? Min bi'ri kharijah, daripada pihak luar. Rabiul Jadwal, fahtafaztu. Aku masuk ke kebun itu bukan dengan berjalan kaki,
Karena bukan laluan yang besar, yang lebar. Dia hanya parit kecil aja. Dan lubang lah. Terpaksalah fahtafaztu. Aku pun merangkak lah. Tunduk, merangkak, itulah. Masuk ke dalam. Pada khaltu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Lalu aku dapati, aku masuk, berjumpa, menghadap Rasulullah SAW. Betul, Nabi ada dalam kebun itu rupanya. Kami tak tahu apa yang Nabi buat di kebun itu, Nabi tak beritahu. Melihat aku, kata Burrah. Nabi melihat aku, datang seorang diri. Qala, Nabi pun berkata, Abu Hurairah. Hai, Abu Hurairah ke? Kalau bahasa Melayu kan macam tu. Hai, Abu Hurairah pula kat sini. Abu Hurairah ke? Fakultu. Aku pun menjawablah, kata, "Naam ya Rasulullah." Ya. Saya Abu Hurairah. Qala. Nabi bertanya balik. Masya'nuk. Bahasa bebasnya, apa halnya engkau ada di sini ni? Ada urusan apa engkau masuk ke kebun ini? Hingga terpaksa merangkak bawa lubang, celah bawa pagar, parit. Ada apa? Masya'nuk. Ada urusan apa? Qultu. Aku pun menjawab. Kata Abu Hurairah. Kunta baina adhurina ya Rasul. Kan beberapa masa waktu yang lepas tu, engkau berada di tengah-tengah kami di majlis. Faqumta fa'atabta alaina. Tiba-tiba engkau berdiri, pergi meninggalkan kami, dan lama engkau tidak kembali, tidak balik. Fakhashina an tuqta'adunana. Kami pun takutlah, kami pun khawatirlah engkau diculik tanpa pengetahuan kami di belakang kami. Fafazina, kami takut, cemas. Fakuntu awalaman fazi, akulah orang pertama yang cemas, yang takut, dan seterusnya. Fa'ataitu hadal haid. Maka aku pun datanglah ke pagar ini. Aku datang ke pagar ini. Nak cari laluan masuk, tak jumpa. Aku hanya nampak parit kecil aja, saluran air ke apa. Bawah pagar tu lubang, akulah merangkak. Fahtafazzat. Aku pun merangkak. Kama yahtafizuz ta'lab. Sebagaimana merangkaknya musuhnya musang. Jadi macam musang. Musang masuk kan merangkak. Aku pun masuk macam musang ya Rasul. Karena lubang tu kecil je. Tanpa aku sedari, wahaula'in nas warai. Dan tu ramai sahabat-sahabat berada di belakangku tu ya Rasul. Oh, di luar pagar, ramai di sana. Maqala. Lalu Nabi bersabda, ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah. Sambil Nabi wa'atani na'laihi. Nabi memberikan kepada Abu Hurairah sepasang capalnya. Kan Nabi pakai capal, pakai terumpah. Nabi tanggalkan kedua capalnya ini, lalu diberikan pada Abu Hurairah. Nah, kita tak tahu apa tujuan Nabi bagi itu. Ya, mungkin itu sebagai bukti lah. Yang Abu Hurairah jumpa Rasulullah. Sebagai bukti. Capal dibagi pada Abu Hurairah.
Qala, lalu Nabi bersabda, idhab bina'layya hataini. Abu Hurairah, kamu mencari aku kerana kamu khawatir terjadi apa-apa pada diriku. Karena cintamu kepada diriku sebagai utusan Allah, kamu sanggup bersusah payah mencari aku. Pusing. Sehingga kamu sanggup merangkak. Dalam kawasan ini macam merangkaknya musang, serigala. Hebat. Nah, pegang ini kedua capalku. Pergi engkau dari sini, aku pergi sambil membawa ke sepasang capalku ini. Tumpahku ini. Faman lakita min wara'i hadal ha'id. Maka sesiapa sahaja, wahai Abu Hurairah, yang engkau jumpai, yang engkau temui di luar pagar ini, pagar kebun ini, bila kamu nanti dah keluar, sambil membawa capalku ini, siapa saja orang pertama yang kamu jumpai di luar ini, yashhadu anna alla ilaha illallah, dan orang itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, dalam keadaan meyakini akan la ilah oleh hatinya, bukan hanya mengucap tapi hatinya meyakininya. Basyirhu bil jannah. Beri kabar gembira kepada orang itu dengan surga. Itu wasiat Nabi. Abu Hurairah, sudah, kamu dah jumpa aku. Sekarang aku perintah kamu keluar dari pagar kawasan ini sambil bawa capalku ini. Siapa saja orang yang kamu temui, yang pertama yang kamu temui khususnya, lalu dia mengucap la ilallah, yakin dengan dalam hatinya, beri kabar gembira kepada orang itu bahwa dia dijanjikan surga. Ya, itu saja. Abu Hurairah pun keluarlah daripada kebun itu. Setelah keluar, fakana awwalu man laqitu Umar. Fakana awwalu man laqitu Umar. Dan adalah orang yang pertama sekali aku temui, aku jumpai selepas aku keluar pagar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Mertua Rasulullah, sahabat nomor 2. Selepas Abu Bakar, yang termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Syaitan pun takut nak jumpa Umar. Macam mana ni orang pertama, Umar pula yang aku temui. Apalagi Abu Hurairah tak tunaikanlah apa wasiat Nabi, perintah Nabi. Faqala, lalu Umar pula bertanya, jumpa Abu Hurairah sambil memegang sepasang capal Rasulullah. Umar pun tanya, mahatanin na'lani ya Abu Hurairah. Abu Hurairah, dua capal atau sepasang capal itu apa hanya? Kenapa kamu bawa capal? Kamu dah pakai tumpah. Ini dua sepasang yang kamu pegang ni apa hanya? Pelik kan? Memang pelik kita tengok orang tiba-tiba dia dah pakai terumpah, sandal, tapi masih juga memegang sandal. Untuk apa? Umar pun rasa pelik. Bro, apa ni? Bawa capal ni. Qultu,
Abu Hurairah menjawab, hatani na'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, kedua terumpah yang aku bawa ini, atau sepasang terumpah yang aku bawa ini, adalah capal terumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athani bihima. Rasul SAW mengutus aku, menyuruh aku, sambil membawa terumpah ini sebagai bukti bahwa aku benar-benar diutus oleh Rasul. Kalau sekarang kan pakai surat. Maknanya kalau dalam bahasa sekarang lah. Aku diutus oleh Nabi menyampaikan pesan Nabi kepada siapa yang aku temukan. Khasnya orang pertama. Kalau kamu tak percaya bahwa Nabi telah mengutus aku, nih. Ini buktinya, capal nih. Ini tauliah. Jadi rupanya capal itu semacam tauliah, semacam surat resmi. Surat tugas resmi. Ibarat negara melantik seorang duta diantar ke negara asing, negara sahabat, kan duta mesti menyerahkan surat kepercayaan daripada negara yang melantiknya jadi duta. Aku ini utusan Nabi untuk menyampaikan perintah Nabi. Bagi meyakinkan kamu bahwa benar-benar aku utusan Nabi, ini ada buktinya, capal ini. Ya Nabi tak tulis surat lah. Rupanya itu fungsi capal tadi. Masya Allah. Baginda menyuruh aku sambil membawa capal ini, man laqitu yashhadu alla ilaha illallah. Siapa saja orang yang aku jumpai, yang aku temui, lalu ia mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilallah, mustaiqinan biha qalbu. Disertai dengan yakin, hatinya meyakini akan ucapannya, basyartuhu bil jannah. Aku disuruh oleh Nabi untuk memberikan kabar gembira pada orang itu, ia akan mendapatkan surga. Itu pesanan Nabi. Umar jamaah sekalian, ya tak tahulah macam mana sikap Umar ni ya. Rupanya dia tidak terus percaya begitu saja. Padahal dia orang pertama yang ditemui oleh Abu Bakar. Apa respon Umar setelah mendengar ucapan Abu Hurairah ini? Fadaraba Umaru biyadihi. Umar pun pukul. Dengan kedua tangannya Umar pun pukul. Dengan tangannya Umar pukul. Baina sadyai. Bukan ke dadaku. Yang menolak begitulah. Tepuk ke dadaku. Fakharartu listi. Aku pun apa lagi? Jatuhlah tersungkur lah. Lentang macam tu. Mana Umar pukul agak kuat. Atau lebih tolak macam tu. Umar kan kuat. Tiba-tiba tolak tangan dia. Pukulkan ke dadaku. Sehingga aku pelanting. Terlentang. Faqalah. Lalu Umar berkata, Irji, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah, balik. Kau balik, jumpa semula. Farajak, balik semula, jumpa Rasulullah. Di sinilah agak pelik sikit ya sikap Umar dia sekalian. Abu Hurairah terus terima saja apa yang Nabi suruh. Tapi Umar masih, kau balik. Farajak tu ila Rasulullah SAW. Apalagi? Aku pun jumpa Rasul. Balik jumpa Rasul. Fa'ajhastu bukaan waraqibani Umar. Aku jumpa Nabi sambil menangis. Ya tak tahulah apa pucaman ini, sama ada karena sakit ditolak oleh Umar sehingga terpelanting,
terlentang? Atau nangis karena kenapa Umar macam tak percaya bahwa Abu Hurairah menyampaikan pesan Nabi dan dapat kebenaran daripada Nabi, yakni berupa 2 capal Nabi? Wallahualam apa yang menyebabkan Abu Hurairah menangis jumpa Nabi ini. Waraqibani Umar. Rupanya Umar tidak membiarkan aku pergi seorang jumpa Nabi. Umar pun ikut aku jumpa Nabi. Melalui jalan tadi lah. Terpaksa merangkak lah. Umar pun ikut. Fa'idha huwa ala athari. Tiba-tiba Umar mengikuti aku dari belakang aku. Faqala Rasulullah SAW, selepas aku jumpa Nabi semula di tempat itu, baginda pun bersabda, Malaka ya Aba Hurairah. Apa hanya kamu ni wahai Hurairah? Kenapa balik? Kenapa datang lagi? Kan aku dah suruh kamu tinggalkan tempat ini. Siapa saja orang yang kamu jumpai, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, beritahu dia masuk surga. Kenapa kamu patah balik sini? Qultu. Lalu aku kata menjawab. Laki itu Umar. Ya Rasul, betul. Masa aku dah keluar dari tempat ini, orang pertama aku jumpa yakni Umar. Aku jumpa Umar. Fa'abartuhu billadhi ba'athani bih. Lalu aku beritahukan pada Umar apa-apa yang engkau utuskan aku dengannya. Engkau ya Rasul utus aku supaya aku memberi kabar gembira, kabar surga kepada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Orang pertama itu. Dan aku beritahu pada Umar. Umar pula kepada orang pertama yang aku jumpai. Aku beritahu seperti mana yang kau suruh. Fadaraba baina sadai. Dipukul letak tangannya, letakkan ke dadaku. Sekali, qarartu listi. Aku pun apa lagi? Tersungkurlah, jatuh terlentang. Aku datang semula nangis kerana Umar suruh balik. Qala, lalu Umar kata, irji, balik, jumpa semua Rasul. Karena Umar rupanya ada di belakang mengikori, melihat Abu Hurairah ditanya semula oleh Rasul. Apalagi, Umar pun akhirnya datanglah memiliki Rasulullah. Setelah Umar berada di situ bersama Abu Hurairah dekat Rasul, faqala Rasulullah SAW. Rasul pun bersabda, ya Umar, wahai Umar, mahamalaka ala ma fa'alta. Apalah yang menyebabkan kamu, apalah yang mendorong kamu untuk melakukan apa yang kamu lakukan itu. Maknanya, apa yang kamu tolak Abu Hurairah hingga terjatuh. Apa yang kamu sehingga kamu tidak menerima apa yang diberitakan oleh Abu Hurairah kepada kamu. Walhal yang disampaikan Abu Hurairah kepada kamu itu perintahku. Semacam kamu tak menerima. Yang kedua, kamu pula tolak Abu Hurairah sehingga terlentang. Apa hanya? Apa yang kamu lakukan itu semua? Nabi hanya tanya Umar. Umar jawab, qala. Umar berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, ya demi ayahku dan ibuku sebagai tebusannya. Ini orang Arab bila nak bercakap, untuk meyakinkan mukhatab bahwa apa yang dikatakan itu benar, di samping ia bersumpah dengan Allah, biasanya menggunakan kalimat ini. Bi abi wa ummi. Mana? Ya ibuku, ayahku dan ibu sebagai tebusannya. Aba'asta Aba Hurairah bina'laik. Betulkah engkau yang menyuruh Abu Hurairah sambil membawa kedua capalmu?
Man laqiya yashhadu alla ilallah mustaiqinan biha qalbu basyarahu bil jannah. Lalu siapa saja yang dia temui di jalan ke, orang bertanya temui, yang bersyahadah asyhadu alla ilallah, yakin, nah, hatinya meyakini apa yang diucapkan, kau suruh Abu Hurairah untuk memberi kabar kepadanya bahwa ia akan masuk surga, pasti dapat surga. Apa jawab Nabi? Qala, na'am. Ya Umar. Ya. Aku yang suruh Abu Hurairah cakap macam tu. Apa yang dikatakan Abu Hurairah pada kamu itu memang perintah aku. Sekarang Umar dah yakin. Abu Hurairah tidak bohong. Karena Nabi sendiri telah memberi pengakuan. Umar rupa-rupanya bukan tak setuju, tapi Umar nampak sesuatu yang apa ya? Kalau dalam bahasa kita perlu dihalusi, gitulah. Tidak menolak perintah Nabi, tapi Umar memilih perlu dihalusi. Kalau bahasa sekarang, qala, Umar berkata, la taf'al. Ya Rasulullah, jangan kau lakukan macam ini. Jangan suruh Abu Hurairah atau suruh siapa saja memberitahu kepada siapa saja yang mengucapkan asyhadu alla ilallah masuk surga. Jangan. Umar kata la taf'al. Menurut pendapatku ya Rasulullah, ya itu mungkin kurang bijak, perlu dihalusi. Alasan Umar apa? Fa inni akhsha ayyattakila nasu 'alaiha. Karena ya Rasulullah, kalaulah apa yang kau perintahkan itu kepada Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah disebarkan seluruh orang, semua orang, aku takut, aku khawatir, inni akhsha, sesungguhnya aku khawatir, ayyattakilan nasu 'alaiha. Nanti manusia akan bertawakal. Rasul rupanya dah bagi tahu kita untuk masuk surga rupanya senang. Asyhadu alla ilallah, beres masuk surga. Aku takut ya Rasul nanti ramai orang mukmin awam, kalau bahasa sekarang. Takut orang mukmin awam nanti meyakini dan mengamalkannya secara harfiah. Kalau bahasa sekarang macam tu. Secara harfiah. Oh, rupanya hanya cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah, yakin masuk surga. Sudah. Tak perlu buat yang lain. Aku takut nanti ramai orang di luar sana memahami dan mengamalkan macam tu. Sebab itu fakhallihim ya'malun. Ya Rasul, elok biarkan saja mereka untuk beramal. Di luar sana memang orang-orang mukmin. Atau mungkin ada yang belum mukmin. Ya sudah, suruh mereka ucap la ilaha illallah, sudah. Dan mereka semua sudah la ilaha illallah. Sudah syahadah. Biarkan saja. Syahadah sudah. Biarkan mereka beramal. Sebab kalau sabdamu, arahanmu ini ya Rasulullah disampaikan kepada masyarakat luas dan tidak semua orang Islam waktu itu paham betul. Mungkin ramai nanti yang salah paham karena ilmunya belum mendalam. Akhirnya menerima hadis perintahmu ini secara harfiah. Mengamalnya secara harfiah. Sudah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ya, sudah selesai. Selebihnya tawakal, tak buat apa-apa. Aku khawatir itu berlaku ya Rasul. Jadi seelok-eloknya biarkan saja mereka beramal. Mereka sudah baca la ilaha illallah. Qala Rasul SAW, rupanya Nabi menerima pendapat Umar ini. Nabi bersabda, khallihim,
Kalau begitu biarkan mereka beramal. Ya. Masya Allah. Iya ya, Umar bukan menentang Nabi, bukan. Umar bukan tidak menerima ajaran Nabi, sama sekali tidak. Ajaran Nabi diterima oleh Umar sebagai kebenaran mutlak, betul. Tapi isunya bukan itu. Isunya bukan Umar menerima atau tak menerima ajaran disampaikan oleh Nabi, bukan. Isunya yakni tentang menyampaikan kebenaran ini. Nah, ini kalau dalam bahasa agama dipanggil fiqhud dakwah. Bila orang yang disampaikan hadis Nabi dikatakan orang sudah paham akidah daripada alif hingga ya, paham akan syarat-syarat la ilaha illallah. Sudah paham betul syarat-syarat la ilaha illallah. Satunya mahabbah, ada yakin. Dan ia mengamalkan syarat-syarat tersebut. Tak masalah. Disampaikan hadis tak masalah. Tapi bagi orang yang belum paham tuntutan la ilaha illallah, belum mengerti la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi bagi membolehkan ia selamat daripada neraka. Tiba-tiba dapat hadis seperti ini. Nanti aku khawatir nanti mereka tak mau beramal lagi. Jadi Umar di sini nampak dia memperhatikan metode dakwah. Itu perkara-perkara agama. Ini penting pengajaran sebenarnya. Perkara-perkara agama yang perlu perbincangan, kajian mendalam, yang perlu berpikir lebih bersungguh-sungguh, pembicaraan lebih dalam, merujuk ini. Tajuk itu agak berat lah. Janganlah kita sampaikan di hadapan halayak ramai. Di tempat terbuka. Yang di depan yang pendengarannya tidak semua orang yang sudah berilmu. Masih ramai orang yang awam. Masih ramai orang yang awam yang ilmunya belum seberapa. Bila kita sampaikan tajuk seperti itu, takut mereka akan salah paham. Lalu menerima hadis yang sebetulnya perlu difahami lebih mendalam, diterima apa adanya, diamalkan secara harfiah. Kan bahaya itu. Kan bahaya. Ini. Jadi ini kaitannya dengan dakwah. Itu kalau kita bicara tentang agama, lebih-lebih menyangkut akidah, perkara-perkara yang perlu kajian lebih mendalam, ya elok itu kita lakukan dalam bentuk usroh. Jumlah yang tidak ramai dan semua terlibat. Bincang yang ini. Jangan disampaikan jadi tajuk saran umum yang semua hanya mendengar, yang hanya. Sebab itu, contoh dalam khutbah Jum'ah, jangan kita menyampaikan ajaran-ajaran yang masih penuh ajaran agama, perkara agama yang di situ masih ada perdebatan di antara ulama-ulama dahulu. Tak perlu. Sebaliknya isi kandungan khutbah Jum'ah yang didengar oleh ramai orang yang mereka hanya mendengar, ya sampaikanlah tajuk yang ringan-ringan yang boleh dihadam oleh semuanya, begitulah. Yang boleh dihadam oleh kan lain jemaah sekalian, kita bicara agama di hadapan orang, katalah ya, mahasiswa yang sudah ambil program master, yang sudah ambil program pasca sarjana. Ya tak apalah, tajuknya mesti berat-berat, tak apa, karena itu kajian riset. Tapi jangan tajuk yang berat itu lalu kita sampaikan di hadapan pelajar-pelajar Islam dan dia 6 bawahnya. Kacau nanti. Kita bercakap di hadapan orang-orang terpelajar.
yang mereka sudah biasa berpikir, mampu mencerna uraian penjelasan kita dengan dalil-dalil dan mereka kita lebatkan. Tak apa. Tapi jangan tajuk-tajuk yang perlukan kajian mendalam itu kita sampaikan minta maaf kata kepada orang awam di kampung pedalaman yang Muslim. Bingung nanti mereka mungkin, oh iyalah. Sebab itu secara pribadi lah, secara pribadi. Hadis ini berkaitan dengan dakwah. Contoh ya, contoh kecil ya misalnya. Di dalam Al-Quran kan ada, ini bab akidah biasanya. Ada ayat yang berbunyi, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah Ar-Rahman itu beristiwa, bersemayam di atas aras. Tajuk ini kan tajuk yang tidak mudah. Sehingga ulama dahulu yang hebat-hebat besar pun berbeza pendapat. Maksudnya begini, istiwa itu maksudnya begini, kita mesti yakin, tak perlu ditakwil, kita maksudnya ditakwil, maksudnya gini. Itu perbincangan. Ada yang mengatakan, ya kita mesti yakin Allah tuh istiwa, Allah kata bersama, kita bisa ya di atas aras. Bagaimana caranya? Kalau orang itu sudah berilmu, pengetahuannya tentang ayat itu sudah boleh katakan mencukupi. Pemahamannya boleh dikatakan sudah boleh dipertanggungjawabkan dengan pelbagai perbezaan. Lalu pilih yang ini, tak apa. Tapi coba kalau ayat itu, pahaman kita sampaikan pada orang-orang awam ini. Allah, Tuhan, yakni bersemayam, duduk bersila di atas aras. Oh iya, rupanya. Coba. Yang difikirkan oleh orang awam tentang istiwanya Allah, dengan yang difikirkan oleh seorang pengkaji yang berilmu, yang cukup, tentang istiwanya Allah, tak sama. Paham ya maksud saya? Itu penting sekali. Sehingga kita perlu memilih tajuk yang sesuai kepada orang lain. Kita nak sampai, benda itu benar. Tapi kalau kita sampaikan pada orang yang belum mampu mencerna, memahami, yang akhirnya nanti mereka malah salah paham, jangan sampaikan dulu. Walaupun itu benar. Itulah maksudnya. Benda itu benar. Ada ayatnya. Ada hadisnya. Tapi bila kita sampaikan pada orang awam, ya belum tahu apa-apa. Mereka hanya terima bulat-bulat. Sedangkan masalah itu perlu kajian. Biarlah ulama pun buat kajian gini-gini. Jangan dahulu kita sampaikan jika kita khawatir atau tidak yakin mereka akan memahami seperti mana yang kita kehendaki. Tidak semua pendengar itu dapat memahami apa yang kita sampaikan sebagaimana yang kita pahami yang sebenarnya. Dan Umar melihat ini. Sabdamu itu betul ya Rasulullah, 100% kami yakin. Abu Hurairah yang engkau lantik untuk menyebarkan agama ini ya Rasulullah, aku yakin Abu Hurairah yakni faham betul apa maksudnya. Maksud perintah. Tapi ingat, saudara-saudara kita di luar sana, sahabat kita masih ramai yang boleh katakan awam. Kalaulah kita sampaikan pada mereka, aku takut mereka punya kepahaman terhadap ajaranmu ini tidak sama sebagaimana engkau harapkan. Ya, salah paham. Umar kata, aku takut. Mereka kata, sudah. Aku sudah la ilah, sudah beres. Oleh itu biarkan saja. Mereka sudah mengucap la ilallah. Dan biarkan mereka terus beramal. Galakan beramal. Itu maksudnya. Jadi Umar di sini mengambil kira itulah. Dan Rasulullah setuju. Masya Allah. Itu tak apa, bukan maknanya Rasul ini tidak pandai. Berkaitan dengan di masyarakat,
Dalam bahasa dakwah namanya itu fiqhul waqi'. Nabi bercakap dalam konteks fiqhun nusus. Fikah nasnya seperti itu. Tapi ada fiqhul waqi'. Fikah yang berkaitan dengan realiti masyarakat. Umar memberikan pendapat berkaitan dengan fiqhul waqi'. Karena apa aja Mas Klan? Karena yang dimasukkan oleh hadis Nabi ini tentulah bukan hanya dengan mengucap la ilaha illallah berarti masuk surga. Nabi tak bermaksud begitu. Yang diajarkan oleh Nabi tidak seperti itu. Yang diajarkan oleh Nabi mengucap la ilaha illallah kemudian dengan beberapa syarat. Kan syarat-syarat itu pun Nabi yang menetapkan daripada berbagai hadis semuanya kan. Tapi apakah semua umat Islam nanti memahami hadis Nabi ini sebagaimana yang Nabi maukan? Karena mungkin tidak semua orang Islam memahami sebagaimana pahaman yang Nabi maksudkan. Ini yang Umar khawatir. Seeloknya tak payah ya Rasul. Habis salah satu syarat daripada la ilallah yang boleh memerdekakan orang dari neraka, mahabbah. Karena ada mahabbah. Orang awam pula belum tahu apa itu mahabbah. Dia fikir dengan la ilah terus masuk juga tanpa hisab. Perlu ada ikhlas, perlu ada sidik, perlu ada ingkiyat, perlu ada qabul, perlu ada yakin, perlu ada ilmu. Bagaimana kalau mereka tak paham 7 itu? Dan dia fikir hanya dengan la ilah garanti masuk surga. Kan bahaya kan? Nah, disinilah. Jadi sini namanya Umar memang sangat bijak dari bab menyampaikan. Dan itu biasa pada ini minta maaf, ini tidak bermakna Umar menentang Nabi ya, bukan begitu. Contoh Nabi dalam peperangan Badar umpamanya. Nabi mengarahkan umat Islam bertempat di situ, ya. Nak mari musuh di satu kawasan. Sahabat pun ikutlah. Tapi ada sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau arahkan kami berjaga-jaga melawan musuh di tempat ini berdasarkan wahyu ke atau pendapat engkau sahaja? Ijtihad engkau. Sahabat berani bertanya. Engkau arahkan kami menghadapi musuh di kawasan ini karena berdasarkan wahyu perintah Allah kah atau semata hanya pendapatmu? Sahabat fikir, kalau ini perintah Allah wahyu, kami tak boleh buat apa-apa lah. Samina wa ta'na lah. Tapi kalau ini ijtihad engkau, pendapat engkau, ya Rasul, saya fikir saya ada cadangan yang lebih baik. Kita tak boleh berlawan musuh di tempat ini. Kita cari tempat untuk hari mereka yang dekat dengan telaga. Yang dekat dengan telaga air, ada tanggungan air. Bila peperangan berlanjutan, memakan masa lama, kita sudah bukan air. Dan Nabi terima pendapat sahabat itu. Tengok. Bukan mana sahabat itu menolak Nabi, bukan. Bila itu kaitan dengan pendapat Nabi, kaitan dengan ya. Lepas perang Badar, dapat tawanan perang. 70 orang. 70 ditawan, 70 dibunuh dalam perang Badar. Islam hebat. Harta dirampas. Itulah pengalaman umat Islam memperoleh kemenangan dalam peperangan dan mendapatkan rampasan perang yang tidak sedikit. Apa yang patut dibuat? Tak ada pengalaman. Nabi musyawarah dengan sahabat-sahabat. Minta pendapat. Apa cadanganmu ni? Apa kita nak buat dengan tawanan perang ini? Macam-macam cadangan. Abu Bakar cadangkan, ya Rasulullah, elok orang-orang ini dibebaskanlah. Bebaskan aja lagi pula mereka ini kaum kita juga, sama-sama Quraisy. Dan ada pula di antara mereka itu ada hubungan family dengan kita. Tengok, ada hubungan family dengan kita.
Jadi bagi saya lepaskan aja lah dengan beberapa syarat. Ya, itulah. Kemudian, kalau ikut Umar, mula Nabi nak ikut Umar, bunuh aja. Umar tanya, sembelih aja Rasul, bunuh aja. Umar kan itu. Jadi Nabi ingin bebaskan. Ikut Abu Bakar bebaskan. Tapi dengan syarat menebus. Allah tegur. Muhammad, tidak sepatutnya seorang Nabi membebaskan tawanan perang musuh sebelum pastikan mereka lemah. Iya, ditegur. Di sini tidak mengurangi menjadi kemaksuman Nabi. Ini kaitannya dengan istihadi. Itulah. Istihadi. Nabi tengok sahabat tanam pokok tamar. Lalu orang coba mengawinkan lah. Benih tamar dikawinkan. Biar nanti buahnya makin banyak. Macam sekarang dikawinkan itulah. Nabi kata tak payahlah. Tanam apa adanya. Terus ya Allah nanti akan tumbuh besar. Jadi orang ini ikut apa yang Nabi kata. Yang satu ditanam apa adanya. Yang satu lagi pokok ditanam setelah dikawinkan. Setelah beberapa bulan, bertahun kemudian, pokok tamar yang ditanam begitu saja, buahnya tidak banyak. Sementara pokok tamar yang dikawinkan, dikacok itu, buahnya lebat. Nabi tengok. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, rupanya kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jika orang tak ikut Nabi tadi, bukan melawan Nabi. Ini tak ada kaitan dengan wahyu. Kalau itu kata Allah, memang tak boleh dilawan. Tapi kalau isiat Nabi, lagi pula Umar dalam hal ini tidak menolak perintah Nabi. Yang Umar kurang setuju, cara menyampaikan yang ada kepada semua orang, ya Rasul. Kalaulah hadismu, perintahmu pada Abu Hurairah ini, diberitahukan kepada Abu Bakar, atau kepada diriku, atau kepada Ali, atau kepada Abdullah bin Mas'ud, kami tak khawatirlah. Mereka ini dah faham itu la ilaha illallah. Tapi kalau diberikan kepada orang-orang yang di pedalaman di Madinah, yang belum memahami betul lah makna ini, atau yang baru memeluk agama Islam, aku takut nanti mereka itu salah paham. Pemahaman mereka tidak sebenarnya yang kita fahami. Akhirnya mereka tawakal. Hebat tak hebat Umar bin Khattab. Inilah ya mas sekalian. Jadi hadis ini ya mas sekalian, tengok ya, kesimpulannya di bawah itu. Fastajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam li talabi Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan, mengkabulkan, menyetujui permintaan Umar. Nah, akhirnya Abu Hurairah tidak sampaikan pada orang lain lah, hanya sempat pada Umar seorang aja lah. Walam yukhbirhumul bisyarah. Dan Nabi tidak menyuruhnya lagi kepada Abu Hurairah yang laksana itu dengan berita surga. Nah, itu yang tulis surga itu tak payah. Suruh aja mereka ucapkan la ilaha illallah, yakin itu saja. Tentang aku suruh kamu beritahu dia dengan akan masuk surga, itu tak payah, tak payah. Biar mereka beramal. Walakin hukmuha bakin, tetapi hukumnya tetap. Artinya orang yang baca la ilaha illallah dengan yakin, yakinlah surga balasannya itu tetap. Itu tetap. Tapi dalam menyampaikan berita itu, yang itu jangan. Dikhawatiri nanti ramai orang salah paham dan akan tawakal. Itu maksudnya. Tentang balasan orang yang memberikan la ilaha illallah dengan ikhlas masuk surga, itu tetap hukumnya. Bakin, tidak berubah, tidak dia terhapus. Paham ya? Di situ. Baik, saya bacakan paragraf berikutnya. Saya habiskan.
Fa bihadzal jawabi, maka dengan jawaban ini, yazharu, nampak, yazharu nampak, anna fi'la Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya perbuatan Umar radhiyallahu anhu, wa muraja'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tindakan Umar merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yakun i'tiradun alaihi, tidak boleh dipahami i'tiradun, memalingkan diri daripada Nabi. Tidak. Tindakan Umar menyuruh Abu Hurairah balik semua jumpa Nabi. Tindakan Umar merujuk, berdialog dengan Nabi, tidak boleh difahami yang Umar itu memalingkan diri daripada Nabi. Tak boleh. Iktirad. Oh, Umar sudah berpaling, Umar sudah tidak patuh, tak boleh. Wala raddan li amri. Dan Umar tidak menolak perintah Nabi. Jangan difahami, oh Umar sudah melawan Nabi. Bukan. Bukan. Umar bukan melawan Nabi. It laisa fima ba'atha bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak ada pada apa yang Nabi perintahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ghairu tadyibil qulubil ummah wa busyrahum, yang tidak disertai dengan tadyib, menyenangkan hati umat karena berita gembira. Apa? Yang Umar mohon pada Nabi itu kan, ya Rasul, tentang perintahmu pada Abu Hurairah untuk memberi kabar gembira bagi siapa yang percaya dari Allah akan surga. Itu aja, tolong itu disimpan dahulu. Kan itu saja yang Umar. Umar tetap yakin apa yang Nabi sabdakan. Siapa yang mengucapkan la ilaha dengan yakin dapat surga. Umar yakin. Tapi yang berita yang uang yang ucap la ilaha illallah masuk surga itu, yang masuk itu jangan. Tentang surga tak payah disebut. Itu yang Umar mohon kepada Nabi dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan tadi. Faro'a Umar radhiyallahu an, Umar berpendapat anna katma hadza, bahwasanya menyembunyikan, tidak memberitahukan kepada orang lain tentang berita surga, aslahu linnasi, itu lebih baik, lebih membawa kebaikan bagi manusia. Karena tanpa diberitahu bahwa orang kan la ilaha itu mendapat berita gembira dengan adanya surga, mereka akan rajin beramal. Semangat beramal. Sebab kalau diberitahu, pasti masuk surga, malas beramal, jadi tawakal. Itulah. Bijak, Umar sangat bijak berfikirnya. Wa ahra alla yattakilu, dan itu akan lebih menghindari mereka daripada bertawakal, atau lebih menyenangkan hati mereka untuk tidak terus bertawakal. Akhirnya mereka lebih suka beramal dan tidak dengan serta-merta tawakal masuk surga. Kan itu lebih baik. Aslah linnas. Wa annahu ya'udu alaihim bil khairi, dan bahwasanya ya'udu, ia kembali ke atas mereka dengan kebaikan, min mu'ajjali hadhil busra, daripada disegerakannya berita ini. Sebab kalau sudah diberitahukan, bila kamu baca la ilaha, kamu masuk surga, mereka sudah gembira. Bila sudah gembira, beramal tuh jadi malas. Apa beramal banyak-banyak? Kan ada jaminan surga. Tengok. Yakin akan berita ini, boleh jadi akan menyebabkan mereka
kurang beramal. Elok berita ini tak pada disampaikan, biar mereka rajin beramal dan mereka tetap dapat surga. Paham ya, di situ rahasia dia. Falamma aradahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Umar mengemukakan idea pendapatnya, bagi saya jadi pendapat yang cemerlang kepada Nabi SAW, sawwabahu, Nabi membenarkannya, wa aqarrahu, dan wa aqarrahu alaihi, dan Nabi mengakuinya. Itu hebatnya. Sangat hebat. Umar benar-benar berpikiran cerdas. Tidak bermakna Nabi tak cerdas ya, jangan dianggap begitu. Ya begitu. Dan itu boleh. Itu boleh. Ada orang, kan ini kan dipanggil figur dakwah ya. Ya Mas sekalian. Ada orang, contohlah, kalau kita nak berdakwah kepada non-muslim, apa yang patut kita utamakan? Kandungan dakwah yang patut kita utamakan. Tentu akidah kan? Tentu tauhid kan? Pertama, keutamaan pastikan mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan paham artinya. Itu sudah mustahak dah. Itu mustahak. Pastikan mereka mengucapkan itu. Bila mereka sudah yakin akan la ilaha illallah, barulah kita tegur. Ini karena ada muslim, suruh sholat dulu ya. Sholat itu wajib. Karena kita dah muslim itu, kamu kena tak boleh lagi minum ya. Ya, jangan minum lagi. Karena kamu dah muslim, ya kena tutup aurat ya. Iya. Itu kemudian. Jangan nanti orang baru nak kenal Islam, ingin mendalami Islam. Belum cukup paham Islam, tapi keinginan untuk masuk Islam itu ada. Wah, kita sudah serang. Oh, tak boleh. Kamu kena tinggalkan marah dulu. Macam mana? Mereka akan lari. Saya pernah ya Mas Glenn, bukan menegur ya, saya memberi cadangan. Walaupun maksud saya memang menegur. Ada satu pengajian ya macam ini, pengajian macam inilah. Terbuka macam itu, terbuka untuk semuanya. Dululah agak lama. Ketika belum ada corona dulu kan datang. Ya, namanya saya pengajian agama, tentu yang datang tuh sopan-sopan lah. Walaupun mungkin di luar belum sopan. Yang muslim ke, yang muslimah, mungkin di luar belum muslimah dan penampilannya belum islami. Di luar mungkin. Tapi bila datang kelas tuh, ya penampilannya muslimah lah. Pakainya muslimah, yang ikut muslimah, macam itulah. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada datang ke kelas itu yang nak datang. Dia muslim, tapi hanya muslim IC je lah. Muslim IC. Perangainya ya tak nampak seorang muslim lah. Pakaiannya pun masih Allahu Akbar. Ya jangan tidak aja. Pergaulannya pun masih jangan tidak. Minta maaf dengan sesuatu pandangan yang tak elok. Perempuan tapi masih merokok itu biasa. Ya memang macam budak bukan Islam tapi Melayu Muslim. Lalu dia inginlah datang ke kelas, bikin join sama. Kan bagus kan? Sudah ada keinginan untuk datang ke kelas. Itu bagus. Tetapi budak ini belum tahulah etika adab mengaji. Ya nama tak pernah mengaji macam mana?
Mesti belum ngerti lah. Tahu dengar macam mana pengajian, tapi tak pernah macam mana etika. Jadi datang dengan pakaian yang sangat mencolok mata sungguh lah. Seorang muslimah muda yang mencolok sekali pakaiannya. Yalah, rambut jelaslah panjang dengan pakaian hanya sekat yang ketat. Macam nak pergi jalan-jalan ke tepi pantai atau gitu. Jadi masuk kelas itu semua orang tengok. Jangan rasa, ya tengok itu satu hal tak apalah, mungkin memang begitu fitrah orang dalam kelasnya. Tiba-tiba adalah seorang jamaah yang menegur dan menyuruh murid yang baru ini duduk di tempat paling belakang. Bukan di depan atau asal depan, di belakang. Supaya orang depan tak nampak dia. Belakang. Dan jadi diingatkan. Cek, kalau nak datang ke join kelas, pakaiannya kena nutup aurat ya, kena bagian begini ya, kena bagian disyaratkan macam itu. Ya budak ni semacam protes lah. Apa ya hanya kena macam itu, nak serendah lah duduk belakang macam orang. Kita boleh dapat tempat duduk di depan, tiba-tiba duduk ke belakang pula, tak tahu apa alasannya. Lalu diatur pula lain kali kalau ada kena gini. Akhirnya budak itu tak datang. Ya, tak datang lagi. Datang sekali dua, betul tak datang. Akhirnya saya ingin tahu. Karena saya perhatikan agak aneh. Gitu. Tanya, kenapa kawan itu tidak datang. Rupanya orang itu cerita. Beritahu pada dia tak nak datang. Pasal dia ini. Dia kata macam orang asing. Dia anggap sirong. Datang semua mata memandangnya. Lalu duduk di belakang. Lalu diatur suruh pakaian itu. Dia belum bersedia. Maksud saya, janganlah berpakaian sopan datang ke majlis, dijadikan syarat, boleh join kelas, kalau tidak, tak boleh. Itu menutup hidayah tuh. Itu tidak bijak. Betul pakaian penampilan itu tidak syar'i, betul. Salah di agama, betul. Tetapi, jika dia ingin join kelas, dan dia masih berpakaian itu, belum bersedia pakai jalan, lalu kita halang. Selagi dia tidak berpakaian seperti yang kita kendaki di kelas. Kita tak benarkan dia join kelas. Akhirnya budak itu tak mau belajar. Coba. Bukankah karena kita telah menutup satu pintu kebaikan bagi orang itu? Benarkan saja masuk sikit. Yang penting dia kenal Allah dahulu. Dia sudah kenal Allah. Siapa Allah. Lalu merasa dirinya ini hambanya. Merasa dirinya ini mesti patuh pada Allah. Nanti dia akan, oh iyalah. Kita rupanya kena wajib patuh. Akhirnya nanti kesadaran akan timbul. Kita tak boleh sekaligus macam itu. Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun jemaah sekalian. Siapa objek dakwah Nabi di Makkah? Yang Nabi ajak mereka untuk memberikan kalimah la ilallah. Itu tujuan Nabi pertama sekali. Semua kafir totok yang sekalian. Kafir totok semuanya. Iya. Niat kami Nabi belum disuruh oleh Allah untuk mengambil berat. Gaya hidup mereka, pakaian mereka, ke makanan mereka, ke perniagaan mereka. Allah belum suruh Nabi berat itu. Beratkan tentang akidahnya. Ya mereka masih mabuk lah, masih itulah. Solat pun belum diwajibkan. Puasa belum, haji apalagi, zakat belum lagi. Ya. Yang Muslim pun masih boleh mabuk waktu itu. Iya. Minum arak biasa. Karena memang belum ada larangan. Judi masih ada. Mereka sudah baca syahadah. Bila iman sudah kuat, kenal sungguh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya dah paham maknanya. La ilah tu maksudnya begini, ilallah tu mesti begini.
Kena ada ilmu. Apa tuntutan la ilah? Apa tuntutan ilallah? Oh, rupanya kena ada ilmu, kena ada yakin. Oh, kena. Bila sudah kuat ya mas kalian, pindah ke Madinah itu 13 tahun tuh. Pindah ke Madinah tengok hukum hakam. Setiap ayat turun hukum hakam. Perintah puasa lah, perintah zakat, perintah perang, perintah memberikan atau macam-macam. Dan bagi mereka ringan. Mengamalkan perintah Allah bagi orang mukmin yang Madinah itu sangat ringan. Kerana sebelumnya sudah menyadari bahwa Allah yang dia yakini sebagai satu itu wajib disembah, wajib dipatuhi. Sehingga bila datang perintah Allah tidak dianggap sebagai satu bebanan. Perintah puasa bagi mereka tidak dianggap satu bebanan, tapi dianggap satu keperluan. Tengok. Perintah bukan lagi bebanan, karena iman sudah masuk. Dia sudah paham, la ilah itu perlukan ilmu. La ilah itu perlukan keyakinan, perlukan ingkiyat, perlukan sidik, perlukan ikhlas, perlukan mahabbah. Bila itu semua sudah masuk, beramal itu bukan lagi satu bebanan. Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan itu adalah satu keperluan. Keperluan orang mukmin. Ibarat makanlah. Makan bukan lagi satu bebanan, tapi makan satu keperluan. Tak disuruh pun dia akan makan bila lapar. Coba, kalau kita lapar kan tak disuruh pun makan juga. Karena itu keperluan. Tapi kalau makan diatur waktunya, itu baru bebanan. Pukul 8 pagi, you kena makan. Kena breakfast, kena minum. Nanti ini pukul 1, kena makan. Petang, kena minum. Malam, kena. Coba kalau jadual takkan. Bebanan. Kita belum mau makan pun, satu masanya. Dipaksa. Jadi bebanan. Supaya makan, minum tak jadi bebanan, jangan ya ikut keperluan. Lapar makanlah. Dahaga minumlah. Bila sudah sampai peringkat itu, tanpa disuruh, dia sendiri seronok. Makan itu jadi seronok. Kenapa? Karena keperluan dia. Dia sangat memerlukan karena dia lapar. Nanti menjalankan perintah Allah ke, tinggal larangannya ke, bila dah faham betul la ilaha illallah, satu dan yang mahabbah, tidak ada perintah yang berat untuk dilakukan, tidak ada larangan yang membebankan untuk ditinggalkan. Dalam arti kata macam ketagih gitu. Nak buat surah itu macam ketagih, macam tak puas-puas. Rasanya macam ya Allah, kenapa engkau hanya seakan-akan lah. Pernah kan ada ni orang Arabi yang telah kita pelajari dahulu. Telah beritahu, ya bila kamu dah baca syahadat tu, kamu kena solatlah 5 waktu sehari semalam. Ya Rasul, 5 kali saja ke? Ada yang lain ke? Ya Allah wajibkan 5 kali saja. Tapi kalau kamu nak buat yang lain, tak apalah, buatlah sunat namanya. Kamu masih puasa 1 bulan, setahun. Takkan sebulan aja. Ya, hanya sebulan yang wajib, yang mesti. Tapi kalau kamu nak buat yang lain, sunat, buatlah. Tengok. Sehingga orang yang betul-betul faham la ilallah, puasa 1 tahun hanya sebulan itu kurang. Walaupun Allah wajibkan, yang wajibkan hanya 1 bulan. Akhirnya dia rajin puasa sunahnya. Solat 5 waktu tu, Allah, kenapa hanya 5 waktu? Hati ini seronok dengan solat. Tenang sekali. Kenapalah Allah wajibkan hanya 5 waktu? Ketagih. Merasa kurang. Lalu Allah kata, tak apalah kalau kamu kurang, 5 waktu yang aku wajibkan kurang, tak apalah kamu buat lebih lah. Tapi yang lebih itu aku tak wajibkan. Itu sukarela. Namanya sunat. Buatlah sunat sebelumnya. Qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada witir. Silalah ada seorang. Masya Allah. Itu bila dah faham. Akhirnya nanti orang yang faham la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya rajin beramal. Sementara orang yang belum memahami la ilaha illallah, apalagi menuntut syarat-syaratnya tadi, dan dia menerima sabda Nabi apa adanya,
difahami secara harfiah, baca la ilaha illallah masuk surga, ya akhirnya malas beramal. Ya, malah beramal. Ini jemaah sekalian, ya, mustahil sekali. Wa fil hadis hirsu sahabat wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu khafu alaihi wa fasihu fi tarabi hina atta alaihim. Paragraf berikutnya. Hadis ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat ini. Keinginan sahabat sangat tinggi. Cinta sahabat sangat tinggi pada Nabi. Nabi meninggalkan mereka dan lama tak balik surga. Itu pun sahabat khawatir. Itulah mahabbah. Itulah tuntutan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan, Nabi tak ada lah, suruh kita. Nasib baik Nabi tak ada. Elok Nabi tak balik jumpa kita. Kita boleh bebas. Itu bukan orang la ilaha illallah itu. Nabi meninggalkan mereka bukan 3 hari. Itu pun mereka dah risau macam mana ini macam. Itu mahabbah yang bukan buat-buat itu. Fihi ihtimamul adbab bi hukm madmu'ihi wa'tina'u bi tahsil masalihi wa daf'il mafasid anhu. Hadis ini juga memberikan pengajaran betapa tinggi keinginan para sahabat untuk mengikuti itba, mengikut bihuquqi madmu'ihi, karena hak orang yang diikuti. Nabi ini yang diikuti dan Nabi ada hak untuk diikuti. Sahabat pula punya keinginan yang kuat untuk mengikuti. Inilah kejujuran. Wa'tina'i bi tahsil masalihi, dan juga perhatian mereka yang tinggi terhadap maslahat yang akan dihasilkannya. Wa daf'il mafasid, dan menolak madarat. Wa fi dalilun ala ta'yil khabarin adim bi qarinatin tu'akkiluhu. Hadis ini juga memberikan jadi dalil untuk meyakini, menguatkan perkhabaran itu dengan adanya bukti. Abu Hurairah disuruh menyampaikan sabda Nabi. Untuk meyakinkan yang mendengarnya, mesti ada bukti yang Abu Hurairah itu diutus Nabi. Apa buktinya? Capal. Karena kalau tidak nanti, engkau mandai-mandai Abu Hurairah, siapa engkau nak bagi tahu berita macam ini bukan sembarangan, ini bukan berita remeh. Bacalah masuk surga ini. Wih, macam mana awak tahu siapa engkau? Lalu Abu Hurairah, ya aku disuruh Nabi, kata begitu. Katalah Abu Hurairah kata begitu. Aku disuruh Nabi. Apa buktinya? Coba. Apa buktinya yang Nabi suruh engkau? Bila engkau jumpa Nabi? Coba. Maka perlu ada bukti. Capta itu sebagai koordinasi buktinya. Fihi bisyaratun adimatun li ahli tauhid. Di sini juga merupakan kabar gembira yang besar bagi ahli tauhid. Wa anna man mata, sesungguhnya siapa yang mati wa yashhadu alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi falahul jannah. Siapa yang mati dan ia menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berat sembah melainkan Allah, ikhlas, dengan ikhlas. Dan artinya baginya surga. Berikutnya wa fi anal imam al-kabir mutlaqan idza ra'a syai'an wa rabadu admai khilafahu annahu yanbaghi litabi aya ridahu alal madbu liyandura fi. Sesungguhnya imam yang besar, pemimpin yang agung, yang secara mutlak, apabila melihat sesuatu dan pengikutnya melihat sebaliknya, maka wajiblah bagi orang yang mengikut itu merujuknya kepada yang diikuti. Umar ini orang besar. Bila melihat sesuatu yang sampai padanya dan nampaknya pelik, rujuklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pula sebagai yang diikuti, bila melihat pengikutnya ini berpendapat berbeza dengan yang dipahami, ya kena bijaksana. Kalau baik, bersedia menerima. Jangan mentang-mentang jadi pemimpin agung, lalu tak mau mendengar pendapat pengikutnya. Itu susah. Nabi biasa menerima pendapat sahabatnya. Itu biasa. Walaupun Nabi ini maksum dan pemimpin agung dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Ini baru pemimpin dunia kecil. Tak mau mendengar pendapat orang lain.
Susahlah. Bukan begitu. Nabi beri contoh yang hebat. Fa in dhahara lahu anna ma qalahu tabi' wa shawab raja ilaihi. Dan apabila apa yang diucapkan oleh yang mengikuti pengikut itu benar, ya kena terimalah. Kita pemimpin, yang kita pimpin punya pendapat berbeza dengan kita, dan ternyata pendapat pengikut itu lebih baik, lebih betul. Terima. Pemimpin yang besar, berjiwa besar, tidak akan tercemar, terjejas kebesaran dirinya hanya karena bersedia menerima pendapat orang lain atau pendapat makmumnya. Wa illa bayyana litabi jawab subhah allati aradallah. Tapi kalau tidak mau ya dijelaskanlah. Pendapatmu tuh baik, tapi pendapat ini lebih baik. Sebab gini-gini nih. Dijelaskan. Sehingga jika sekiranya pendapat itu ditolak pun, jika pendapat pengikut ini ditolak pemimpinnya sekalipun, yang mengikut ini taklah merasa direndahkan. Karena tahu alasannya kenapa pendapat ditolak. Wa fi dalilun ala sidati Umar berkata rahimati wa sa'ati fikrihi. Hadis ini juga menjadi dalil bukti tentang kesungguhan Umar bin Khattab, kebijaksanaannya dan kelapangan kepahamannya. Pahaman Umar sangat luas, pikirannya sangat cerdas. Sekaligus hadis ini menunjukkan fadilatu Abi Hurairah. Menunjukkan keutamaan Abu Hurairah di hadapan Nabi. Buktinya Nabi melantiknya menjadi utusannya, juru dakwahnya. Itu luar biasa. Itulah fadilat keutamaan Abu Hurairah. Ini hadis yang agak panjang. Ya, mudah-mudahan menjadi pengajaran bagi kita, walaupun ya saya uraikan sekadarnya untuk menjelaskan rahasia kalimat la ilaha illallah, dan masih ada ya satu dua perkara lagi yang perlu saya sampaikan nanti insyaallah pada kesempatan yang lain berkaitan dengan surut la ilaha illallah ini. Itu saja ya mas sekalian malam hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.